agenda MGS berikutnya adalah sharing dari Coach Juanda Roflim. Ya, apa kabar Pak? Maju terus. Oh, luar biasa, dahsyat. Dahsyat. Saya itu kalau ketemu Pak Juanda itu bawaannya semangat gitu ya, karena antusiasnya itu menular Bapak Ibu ya. Oke, luar biasa. Jadi dari beliau kita sudah belajar ya di event MGS sebelumnya, yaitu kita belajar mahir copywriting, juga ada Instagram marketing, juga luar biasa. Dan beliau ini kalau kita lihat background-nya ya, beliau founder dari Kavling Solusi Digital, dan beliau juga CEO PT Panca Sinergi Kreasi Jaya, certified trainer digital marketing, dan penulis banyak buku digital marketing Bapak Ibu. Nah, di tengah kesibukannya, beliau mau hadir dengan tengah kita, mau sharing dengan kita semuanya ini, gitu ya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mahir copywriting, Instagram marketing. Nah, untuk MGS hari ini kita akan belajar email marketing, Bapak Ibu. Nah, bagaimana tips dan triknya, kita akan banyak belajar. Ya, siap belajar, Bapak Ibu? Oke, luar biasa ya. Oke, teman-teman kata, berikan aplaus yang meriah. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Coach Juanda Roflim. Oke, thank you Pak Agus. Boleh saya di-share screen, bisa? Dikasih share screen? Ya, sudah Pak. Oke. Oke, selamat pagi teman-teman semua ya. Salam dahsyat, dan hari ini kita belajar tentang email marketing ya. Kata orang email marketing is dead ya, itu kata orang gitu ya. Nah, email marketing itu is dead, yes, kalau Anda kerjaannya cuma nge-spam doang. Artinya apa? Ngambilin email orang terus main di spam. Nah, itu dead tuh bener-bener ya kan. Selain Anda bisa masuk ke spam ya, Anda juga bisa di blok dan segala macam ya. Itu email marketing is dead. Tapi kalau email marketing dipakainya dengan benar, maka email marketing itu bisa mendatangkan income yang luar biasa besar buat Anda ya. Karena kalau kita bermain di market ya, market sendiri kan dibagi 3 tuh. Ada cold market, ada warm market, ada hot market. Ya kan? Kalau email marketing ini Anda tembak ke cold market, artinya ya kayak tadi, Anda scraping, Anda ngambil data, Anda beli data, ada orang tulis email, terus Anda comot, terus Anda kirimin penawaran, ya itu benar-benar mati di situ, ya nggak akan ada gunanya gitu. Tetapi kalau Anda gunakan email marketing itu pada warm market ataupun hot market, ini merupakan salah satu fitur yang sangat canggih ataupun sangat keren banget untuk follow up. Ya, sama seperti WhatsApp misalnya. Nah, jadi penting banget Anda menguasai email marketing dan WhatsApp marketing sebenarnya. Oke? Nah, kita bahas dulu kenapa email marketing itu sangat bagus sekali gitu ya. Kita lihat statistik pada email marketing pada tahun 2020 ini ya. Ya, which is tahun 2020 ini tinggal sebulan ya. Strategi ini bisa dipakai untuk di 2021. Oke? Nah, kita lihat kalau kita bermain di email marketing ya, itu mobile matters. Artinya apa? Kalau Anda mau bikin email, email Anda itu harus bisa dibaca ataupun sesuai dengan formatnya mobile. Ya, kenapa? Karena ini beberapa data yang saya dapat ya dari campaign monitor, dari backlinko, dari segala macam ya. Kita lihat di sini. Sebentar datanya ya. Nah, 60% email itu dibuka dari mobile ya, artinya apa, orang baca email itu dari mobile ya, tergantung dari industrinya juga. Dan 75% pengguna Gmail itu bukanya juga di mobile ya, kita tahu kan Android juga di mobile ya. Terus 42,3% konsumer akan mendelete email kalau itu nggak optimize di mobile. Artinya apa? Kalau Anda ngirim email tapi dibukanya itu berantakan di mobile, orang nggak akan lihat. Oke, jadi semuanya harus sesuai dengan mobile display gitu ya. Nah, ini email marketing ROI, return of investment ya. Di sini dijelaskan bahwa menurut Oberlo, setiap $1 yang dikeluarkan di email marketing ya, itu bisa menggenerate $32 ROI. Artinya apa? 32 kali ya. Ingat loh, email marketing itu juga tetap bayar ya. Email marketing itu nggak gratisan. Anda harus subscribe, Anda harus berlangganan dan lain-lain seperti itu ya. Terus conversion rate dari email itu lebih tinggi daripada social media, direct traffic ataupun search. Kenapa demikian? Yes, karena kayak tadi saya bilang, social media, direct traffic dan search itu adalah cold market.
Ya, ingat loh. Social media, direct message, apapun search itu adalah cold market. Artinya orang yang belum kenal Anda. Tetapi email marketing adalah warm market. Orang yang sudah kenal Anda, orang yang sudah trust Anda. Sehingga tingkat closing-nya, conversion rates-nya, itu menjadi lebih tinggi. Dan 81% dari bisnis itu bilang, email itu mengirimkan banyak sekali customer acquisition. Artinya apa? Banyak orang yang closing dari email. Ya. Dan meningkatkan 80% jadi retention. Artinya 80% mempertahankan. Ya, 80% mempertahankan konsumen yang sudah ada. 59% dari marketers bilang email sebagai salah satu sumber dari pendapatan mereka. Ya, saya sendiri sering banget beli-beli produk dari digital marketing luar negeri, ya, dari digital marketing luar negeri itu karena kan saya pengen dapat update-nya dari mereka. Ada tools apa lagi sih, ada produk apa lagi sih, ada ilmu apa lagi sih yang dia punya. Nah, itu saya dapat dari email. Saya biasanya udah nggak dapat iklannya, saya nggak ngeklikin iklannya dia lagi, tapi saya tinggal update aja dari emailnya mereka, seperti itu. Ya. Dan email menawarkan pada pembeli itu 138% dari pembeliannya mereka. Seperti itu, ya. Nah, kalau misalnya kita gunakan email itu untuk apa sih? Karena apa? Konsumen itu ingin mendengarkan kabar dari Anda. Ya. Kenapa? Nggak ada yang bisa bilang bahwa email marketing itu adalah spamming, ya. Kalau Anda gunakannya benar, ya. Ingat loh, ada syaratnya loh. Kalau Anda gunakannya benar, itu nggak spamming, ya. Kenapa? Karena ini 99% dari konsumen itu menggunakan email setiap harinya, ya. Dan personalized email, ya, dapat meningkatkan transaksi 6 kali lebih tinggi, ya. Jadi email itu juga harus personalized. Artinya apa? Anda nggak bisa cuma seakan-akan Anda berkomunikasi dengan mereka. Dan marketer, ya, yang mensegmenkan email mereka itu mengalami peningkatan 760% dari pendapatan mereka. Artinya apa? Ingat, main email marketing juga main berdasarkan segmentasi. Main berdasarkan siapa audiensnya, siapa pembacanya. Kita harus bisa tahu, kita harus bisa kategorikan, kita harus bisa bikin klaster-klasternya seperti itu, ya. Jadi jangan asal semua di broadcast seperti itu, nggak boleh. Dan 60% dari konsumen itu, ya, lebih pengen untuk mendaftarkan email kepada satu brand, ya, untuk mendapatkan promotional offer. Nah, itu ya, ingat yang kayak tadi saya bilang. Kenapa orang lebih banyak closing-nya di email dan kenapa lebih banyak ROI-nya? Kenapa? Karena memang udah ditunggu, ya. Ada penawaran apa lagi nih? Ada promosi apa lagi nih? Dan lain-lain. Seperti itu, ya. Dan 59% dari konsumen mengatakan bahwa email marketing itu mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli, ya. Berdasarkan dari HubSpot. Dan 14% dari subscriber percaya bahwa email marketing yang mereka terima relevan terhadap mereka. Ingat loh, kuncinya adalah relevan, ya. Dan 58% dari konsumen itu melakukan checking email kepada mereka sebelum melakukan pembelian secara online, ya. Nah, ini beberapa tambahan statistik, ya. Pertama, ya, konsumen itu pengen mendengar info dari brand Anda dalam weekly basis. Artinya apa? Dalam waktu mingguan, ya. Tetapi karena mereka ingin mendengarkan mereka dalam waktu mingguan, bukan berarti Anda kirimkan setiap hari dalam satu minggu itu, ya. Nah, rata-rata, ya, mereka di sini dibilang bahwa konsumen itu 45% nggak mau dikirimin email too often. Artinya nggak mau terlalu sering, ya. Nah, jadi kalau saya rata-rata, ya, pengennya 1 sampai 2 email aja satu minggu, ya, jangan terlalu sering. Oke. Terus bilang expert anticipate bahwa 347 email akan dikirimkan secara worldwide setiap hari pada tahun 2022. Nah, artinya apa? Kalau Anda tidak bermain di email, maka ya Anda akan ketinggalan tuh di tahun 2022, ya. Dan orang menghabiskan waktu 2,5 jam per
minggu, ya per minggu, weekday itu dari Senin sampai Jumat, ya, untuk mengecek email mereka doang, ya, khususnya untuk orang-orang kerja, ya. Terus average marketing email, ya, kalau email yang baik rata-rata mengandung 434,8 words, ya, mungkin rata-rata 500 kata lah, ya, 500 kata dan menghabiskan waktu 3,3 menit untuk dibaca, ya. Dan wanita lebih banyak melihat email dibanding dengan pria. Nah, itu kunci-kuncinya dari statistik yang ada di luar sana, ya. Nah, sekarang kita tinggal tentukan apa email marketing goal Anda, ya. Pertama, Anda bisa meningkatkan consumer engagement. Artinya apa? Meningkatkan interaksi dengan konsumen. Ya, artinya kalau sudah beli dari Anda gitu ya, jangan ditinggalin gitu aja dong, gitu kan. Harus di follow up, harus diedukasi, harus dikasih motivasi dan lain-lain gitu. Tapi kalau Anda melakukannya cuma berdasarkan manual kan kadang bisa lupa. Nah, email marketing ini kita bisa melakukannya secara otomatis sehingga Anda nggak perlu capek-capek tuh untuk ngirimin secara manual satu persatu. Makanya kita butuh email marketing untuk menjaga engagement-nya, ya, interaksi. Yang kedua adalah untuk meningkatkan loyalty, ya, seperti tadi saya bilang, orang pengen tahu, ya, orang pengen tahu informasi tentang kita, orang pengen tahu promo tentang kita dan segala macam. Nah, semakin banyak mereka mendapatkan manfaat, maka tingkat keloyalan mereka juga akan semakin tinggi, seperti itu, ya, teman-teman. Dan yang pasti adalah meningkatkan ROI, return of investment. Ya, tadi dijelaskan bahwa setiap $1 yang di-spend, ya, setiap $1 akan menghasilkan $32. Ya, ingat banyak sekali database kita ataupun banyak sekali misalnya orang yang sudah daftar ke kita tapi misalnya belum bayar. Nah, itu bisa di-follow up dengan menggunakan email marketing seperti itu. Dan maintain relationship. Ya, jadi kita harus juga menjaga relationship dengan mereka. Oke. Nah, sekarang kalau Anda mau melakukan email marketing, Anda harus punya platformnya. Oke. Anda harus punya platformnya. Nah, platform-platform apa saja sih yang bisa kita pakai untuk melakukan email marketing? Nah, ini beberapa platform, ada yang dari luar negeri, ada yang dari Indonesia. Ya, kalau yang dari luar negeri itu ada Mailchimp, ada GetResponse, ada Aweber, ada ActiveCampaign. Kalau Indonesia itu ada kirim.email, ada Exabytes. Ya, Anda mau pakai yang mana terserah. Ya, kalau Anda nyamannya dengan yang Indonesia, ya Anda pilih aja kirim.email atau Exabytes. Tapi kalau Anda mau yang pakai luar negeri punya, Anda bisa pakai Mailchimp, GetResponse, Aweber, ataupun ActiveCampaign. Ingat, email marketing bayar, teman-teman. Nggak ada yang gratis. Tools itu semua bayar. Nah, cara memilih email marketing platform yang baik, gimana caranya? Nah, ini ada cara memilihnya, ya. Pertama adalah Anda harus lihat harganya. Ya, karena setiap email platform itu nge-charge-nya beda-beda. Ada yang nge-charge-nya per subscriber, artinya adalah yang nge-charge berdasarkan jumlah alamat emailnya, atau yang nge-charge per setiap email dikirimnya. Nah, itu beda-beda tuh, ya. Contoh kirim.email, ada kirim.email kan kebetulan saya pakai juga kirim.email. Nah, kirim.email tuh ada tuh, mau beli paket jumlah emailnya atau subscribernya. Nah, kita pilih, oh ternyata kalau pakai per subscriber sebulan 400 ribuan. Tapi kalau misalnya kirim emailnya doang, kita dikasih jatah, misalnya dengan 300 ribu dapat 25 ribu email. Nah, saya nggak butuh tuh yang bulanan, saya butuhnya yang per email aja dikirim. Nah, saya pilihnya yang 300 ribu aja gitu. Tetapi kalau misalnya, oh ternyata pengiriman saya banyak nih, ya. Kalau cuma 25.000 email nggak cukup. Nah, saya pilihnya yang bulanan, lebih murah, 400.000, dapat emailnya unlimited kayak gitu. Nah, jadi Anda pilih kira-kira Anda butuhnya yang mana? Apakah Anda butuhnya yang per subscribernya, ataukah Anda butuhnya yang per email dikirimnya? Ya, karena itu harganya akan berbeda. Oke, dan setiap platform itu juga beda-beda. Oke. Yang kedua adalah kemudahan penggunanya. Ya, Anda coba lihat reviewnya. Ya, Anda coba lihat reviewnya dari YouTube. Ya, Anda mau pakai Aweber, coba review Aweber. Anda pakai kirim.email, Anda coba review kirim.email. Biasanya kan mereka akan kasih lihat tuh tampilannya sekaligus mereka jualan gitu ya. Nah,
lihat mudah mana pakainya, ya. Kira-kira Anda lebih prefer yang mana? Anda coba lihat. Terus deliverability-nya, apakah mereka sekali kirim tuh pasti terkirim atau enggak, ya? Apakah mereka kekirim masuknya ke spam atau enggak? Nah, Anda coba tanya, itu namanya deliverability, ya. Yang berikutnya adalah pengujian A/B testing, ya. Apakah email marketing platform tersebut menyediakan A/B testing, ya. A/B testingnya artinya apa? Kalau Anda kirimkan 2 email yang sama, platform itu dapat menentukan mana format yang paling bagus antara kedua email yang dikirim tersebut. Itu namanya A/B testing. Dan bagaimana sistem analisis dan pelaporannya mereka. Oke, jadi nanti ada pelaporannya dan segala macam. Dan apakah platform tersebut bisa menyediakan otomatisasi ataupun segmentasi. Nah, ini penting tuh tadi, segmentasi. Supaya nanti ketika Anda broadcast, nggak salah, ya. Dan bagaimana dengan pembuatan formulirnya, serta apakah email marketing tersebut bisa diintegrasikan dengan platform-platform lain. Nah, ini penting sekali, ya. Nah, yang paling penting adalah ketika Anda mau menggunakan email marketing, Anda harus menggunakan domain Anda sendiri. Jadi nggak bisa tuh main email marketing, emailnya pakai Gmail, emailnya pakai Yahoo, nggak bisa. Anda harus beli domain Anda sendiri, misalnya ya juandarovelim.com. Jadi nanti emailnya adalah misalnya saya@juandarovelim.com atau misalnya agus@ttr.com. Nah, harus pakai email dari domain sendiri. Anda nggak boleh pakai email gratisan, ya. Nah, 3 tahap melakukan email marketing apa saja? Kita bisa bahas satu persatu di sini. Yang pertama adalah, ingat, email marketing digunakan atas kesadaran ataupun kesukarelaan mereka mendaftarkan email mereka. Ingat ya, warm market, bukan cold market. Jadi, Anda harus siapkan yang namanya opt-in page. Artinya apa? Opt-in page itu adalah sebuah halaman, ya, sales page ataupun landing page, gitu ya, di mana halaman itu bilang seperti ini misalnya, masukkan nama dan email Anda untuk mendapatkan free ebook. Nah, jadi Anda harus siapkan supaya orang mau masukin data mereka, Anda harus ada yang namanya lead magnet. Ya, lead magnet itu ya apa yang bisa kita offer kepada mereka seperti itu, ya. Nah, ini lead magnet. Nah, ini setelah kita dapat lead magnet, kita dapat emailnya, kita siapkan yang namanya email series. Nah, ini dilakukan secara otomatis. Dan ingat, ketika kita main email marketing, email pertama itu nggak boleh langsung jualan. Ya, jadi email series ini Anda bisa buat nih secara otomatis. Nah, kita bagi dua kan, ada pada tahap marketing, ya, marketing itu untuk qualified leads, ada yang tahapnya sales gitu. Nah, Anda biasanya, kalau saya rata-rata kasih 3-5 marketing email, kemudian nanti terakhir baru jualan, kayak gitu ya. Jadi Anda kasih susun tuh. Dan ini semua dilakukan secara otomatis. Kenapa? Ya karena kalau Anda lakukan secara manual, gempor juga ya kan. Ada 1000 data, Anda kirimin manual satu-satu setiap hari, Anda mana ingat mana yang udah dikirim, mana yang belum gitu kan. Tapi kalau Anda bikin email series-nya ini, Anda sudah set schedule-nya dan segala macam, maka ketika ada orang masukin email, langsung yang dikirim adalah misalnya thank you, ya udah subscribe. Tunggu 2 hari, langsung dikirim lead nurturing. Tunggu 3 hari, kirim lagi email ini. Tunggu 2 hari lagi, kirim lagi ini. Nah, itu udah berjalan secara otomatis kalau Anda mempunyai email marketing platform. Nah, ini beberapa contoh lead magnet yang bisa Anda gunakan. Ya, yang pertama adalah free download, misalnya free download apapun dan segala macam. Nah, bolehlah ya, mau musik, video, e-book dan segala macam itu nggak masalah. Oke, asal Anda dapatnya legal ya, jangan free download barang ilegal ya. Kedua adalah e-book ya, Anda bisa tawarkan mereka untuk mendapatkan e-book marketing, untuk mendapatkan e-book cara sukses jualan multikulir, e-book untuk sukses apa, e-book untuk apa gitu. Silakan masukkan nama dan email ya. Biasanya kalau nggak email mereka mintanya WhatsApp tuh ya, minta nama, email ataupun WhatsApp. Oke. Kemudian Anda bisa melakukan update-update ya. Anda mau dapat free update, Anda mau mendapatkan update informasi, Anda mau dapat update pengetahuan, silakan daftarkan nama dan email Anda gitu ya.
Dan tahap yang kedua adalah konten yang bagus. Ingat, orang sudah subscribe ke Anda, ya, jangan cuma dijualin, ya, tapi harus dinurturing, ya, dengan apa? Konten. Ya, Anda kasih konten-konten edukasi gitu. Tapi konten edukasinya jangan dikasih semuanya di depan. Ya, ingat ya, dipecah-pecah gitu. Misalnya 5 tahap sukses. Ya, hari ini kita bahas tahap pertama. Besok kita bahas tahap kedua. Besok kita bahas tahap ketiga, besok kita bahas tahap keempat, besok kita bahas tahap kelima. Nah, jadi emailnya dipecah-pecah supaya orang itu perhatiin terus-menerus ya, tetap keep in touch sama kita. Oke? Nah, ini jadi tahapnya lead nurturing ya. Jadi begitu ada orang datang, Anda educate dulu, ya, Anda educate. Anda ajarin, Anda edukasi gitu. Setelah edukasi, Anda informasi, ya. Setelah informasi, Anda engage. Baru terakhir Anda convert. Jangan belum apa-apa udah convert. Banyak yang tanya sama saya, Pak, gimana caranya supaya bisa langsung jualan? Ya, Anda kenal juga enggak, apa juga enggak, pengen jualan gitu ya. Nah, jadi ada tahap-tahapnya. Jadi jangan sampai Anda nafsu banget gitu. Ya, kalau Anda terlalu nafsu, biasanya orang masukin data, habis itu out gitu. Setelah mereka dapat apa yang mereka inginkan, ya mereka dapat lead magnetnya, biasa mereka unsubscribe. Nah, itu karena Anda terlalu nafsu, kayak gitu ya. Dan nggak ada salahnya juga untuk menghubungi ataupun untuk menjangkau data-data lama, seperti itu. Ya, kayak saya kemarin coba follow up pembeli-pembeli e-book saya yang belum bayar-bayar, udah 2 bulan lalu, 3 bulan lalu. Ya, saya coba kontak lagi, saya coba broadcast lagi, dan lain-lain. Ya, puji syukur, alhamdulillah gitu ya, dari sekitar 80 yang saya blast, 5-10 orang akhirnya transfer gitu loh. Jadi lumayan, nggak ada salahnya untuk menjangkau data-data yang lama, seperti itu. Ya, tentunya dengan bilang bahwa promo masih berlaku, ada promo tambahan, dan lain-lain. Ya, itu kembali lagi, copywriting-nya juga dimainin. Ya, karena email marketing ini kan nggak akan bekerja kalau nggak ada penawarannya, nggak ada copywriting-nya, kayak begitu. Oke? Dan pastikan juga subject line-nya matters. Artinya apa ya? Subject line ini sama kayak di bagian waktu copywriting itu adalah headline. Kalau subjeknya nggak menarik, maka ya email Anda nggak akan dibuka. Kayak gitu. Nah, jadi Anda harus membuat subjek yang menarik. Nah, ini berhubungan dengan materi copywriting. Anda harus bisa menulis subjek yang membuat orang pengen buka. Kayak gitu. Ya. Nah, ini ada beberapa penelitian bahwa subjek dengan kata ataupun karakter 60 ke bawah itu meningkatkan email itu dibuka, ya. Tetapi subjek dengan karakter 70 ke atas itu meningkatkan diklik. Bedanya apa sih? Nah, di email itu parameternya cuma 2, buka dan klik. Ya, buka itu artinya email Anda dikirim, dibaca, itu namanya buka, ya. Klik artinya apa? Email Anda dibuka, dibaca, ada linknya, diklik link tersebut. Nah, itu namanya diklik penawarannya. Jadi matriksnya cuma 2, open dan klik. Ya. Nah, terus ya, kontennya seperti apa? Konten di email Anda tentukan seperti apa, ya. Dan yang pasti adalah personalisasi. Artinya apa? Ya, kayak saya bilang, jangan Anda cuma broadcast, "Hai, bla 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 bla." Ah, itu nggak personal namanya. Tapi kalau kita bilang, "Hai Juanda, apa kabar Juanda hari ini?" Nah, itu namanya personal, ya. Nah, dengan menggunakan autoresponder ataupun email marketing platform, kita bisa melakukan personalisasi tersebut, ya. Dan pastikan emailnya juga mobile friendly tentunya, ya. Nah, ini bagian segmentation. Nah, kalau Anda broadcast seperti ini ya, Anda punya database nih, ya, Anda punya database 1000 misalnya. Anda langsung broadcast aja tuh, jebret semuanya gitu. Nah, kalau Anda broadcast satu email ke semua orang tanpa melakukan segmentasi, artinya apa? Anda akan menurunkan open rate-nya, ya. Tingkat unsubscribe-nya akan tinggi dan spam report-nya akan tinggi. Kenapa? Karena misalnya kayak gini, "Hai ibu-ibu, apa kabar?" Ya kan? Ini ada produk terbaru loh untuk ibu-ibu sekalian. Nah, tetapi karena di database Anda itu isinya nggak cuma ibu-ibu, yang cowok akan, "Ini apaan sih?" Kayak gitu loh, ya. Jadi Anda harus segmentasikan. Kenapa? Karena kalau email Anda disegmentasikan, misalnya, oh untuk cewek yang segmen ini, cowok segmen ini, anak-anak segmen ini, ya. Nah, kita bahasanya juga akan sesuai dengan mereka.
poinnya adalah itu, ya. Jadi kalau buat ibu-ibu kita kirim ke yang warna pink. Kalau buat bapak-bapak kita kirim ke yang biru. Kalau buat anak-anak kita kirim yang ke abu-abu, misalnya kayak gitu. Nah, itu sudah segmen. Dengan segmentasi, itu akan meningkatkan open rate, karena dia akan merasa, oh ini email ini untuk saya. Ya. Terus tingkat unsubscribe-nya akan rendah, dan spam report-nya juga akan rendah, seperti itu. Ya. Dan jangan lupa juga untuk call to action. Ya. Call to action-nya apa? Setelah dia baca email kita, apa langkah selanjutnya setelah baca email kita? Ya, itu namanya call to action-nya. Dan perhatikan juga email frekuensi. Ya, ingat tadi saya bilang, jangan keseringan nge-broadcast. Seminggu itu 1 sampai 2 kali aja cukup ya email frekuensinya. Dan ini adalah cycle-nya, ya, email automation cycle. Jadi untuk melakukan segmentasi, ya, Anda bikin satu halaman landing page khusus, suruh mereka isi, kategoriin mereka, masukin mereka ke segmentasi. Habis itu diputer terus, kayak disaring terus ya. Jadi kita tahu segmentasinya seperti apa. Nah, ini akan berjalan terus-menerus sampai kita dapat ya inti sarinya dari si prospek-prospek tersebut. Sehingga ketika kita proses multi kurir, pas karena dia masukin emailnya untuk multi kurir. Misalnya kita masukin dia untuk travel, pas karena dia memang sukanya travel, ya. Kalau dia sukanya multi kurir, kita blastingnya travel, nggak cocok buat mereka. Nah, ini berputar terus untuk segmentasinya seperti ini. Dan yang tahap ketiga, jangan lupa dianalisa, ya, email mana yang bagus, email mana yang nggak bagus, email mana yang menghasilkan, email mana yang enggak, ya, itu diperiksa, ya. Contoh open rate-nya 59, click-through rate-nya 31, dan lain-lain. Nah, ini setiap platform beda-beda nih, ya, laporannya, seperti itu. Oke, demikian email marketing. Kalau mau ada tanya-jawab, silakan, kita bisa diskusi. Silakan. Oke, saya tanya dulu Pak Indra, Pak Juanda ya. Tadi ya. Saya lupa yang AB testing itu apa? Saya lupa tadi. AB testing itu jadi kemampuan email platform untuk mengirimkan 2 jenis email dan mengetahui mana yang terbaik dari kedua jenis email tersebut. Gitu. Jadi misalnya, oh email A itu dibuka 80%, email B dibuka 10%. Nah, itu ada laporannya nanti. Namanya AB testing namanya ya? Ya, AB testing. Tahun ini email juga kebutuhan kita banget ya. Misal tahun depan kita mau rilis bisa buat email marketing juga, insya Allah. Ya, jadi kan email marketing itu kalau datanya kita sudah punya, contoh kayak kemarin saya dapat data 5.000 data dari klien gitu kan. Ya nggak mungkin kan saya nge-broadcastin satu-satu, japrin satu-satu ya. Tinggal kita masukin aja 5.000-nya ke platform, ya tinggal klik tombol, tinggal gitu. Itu udah keblas semua gitu. Target tahun depan kita buat seperti kirim email gitu Pak Indra. Dari IT lagi progres nih. Karena lumayan ya fiturnya itu kalau untuk member ada yang berat ya untuk langganannya itu yang memang gede ya untuk kirim email. Ya email marketing itu nggak murah lah. Iya, tapi kalau sudah perusahaan murah lah gitu kan. Ya kalau untuk levelnya perusahaan murah. Lumayan. Tapi kalau contoh ya kalau kayak kirim.email gitu ya, mereka ada satu provide 300.000 untuk 25.000 email. Jadi ya lumayan lah. Ya. Makanya kita akan buatkan juga Pak Indra. Pak, harga yang miring. Nah, kalau ada yang murah ya bagus banget gitu. Karena di Indonesia ini belum ada yang murah-murah banget sih. Betul, insya Allah. Kemarin udah meeting IT sih. Kebetulan materinya pas nih email marketing. Tapi setelah WA dulu baru kita mengerjakan email. Karena sebenarnya kalau di luar negeri itu ada provider-provider yang misalnya kayak kasih 10.000 email cuma berapa dolar gitu. Cuma kan karena diduitin lagi, ya jadi lebih mahal. Bagus, ditanyain siapa yang bertanya lagi mengenai email? Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya ini. Luar biasa ya. Email saya pernah juga sih, ada closing by email pernah juga. Tapi emang itu, banyak beranggapan marketing itu email is die gitu ya, padahal belum. Enggak, email marketing is dead untuk yang suka nge-broadcast. Tapi lagi itu dong. Ya.
Kalau Gmail maksimal berapa, Pak Juanda? Gmail itu berapa ya? Saya lupa, 500 ya kalau nggak salah sehari. 500 ya? Iya. Jadi kalau misalkan punya email 10 berarti 5.000 ya? Iya, dulu saya begitu. Jadi dulu itu saya kerjanya scraping, habis itu kirim pakai Gmail, sehari 500 gitu. Itu zaman tahun 2010 ya. Nah, itu solusi kalau nggak mau langganan pakai itu ya. Ya. Masih ada kok itu YouTube-nya. Cuma saya sudah nggak layanin lagi yang metode-metode gitu. Oh iya. Lebih ke ini spam itu ya. Iya, itu nge-spam. Tapi dari itu juga dapat duit. Karena apa? Ya kan benar-benar tertarget ya. Artinya apa? Kita scrabbing misalnya orang-orang yang mau bisnis, ya kita scrabbing, kita blast. Itu kayak kita ngarep-ngarep ada pohon, kita lempar satu batu, ya satu atau dua nyangkut lah gitu kan. Gitu. Tapi zaman sekarang udah nggak bisa lagi kayak begitu. Yang paling efektif adalah kita mencari trafficnya ya, mencari database-nya ya. Dengan database, magnetnya dulu. Ya, dengan cara promo gratis apa, masukkan nama, email, dan sebagainya. Betul. Seperti itu. Dan setiap member ini kan pasti punya database juga dia kan. Ketika betul, pasti. Dia dapat WA-nya, dapat emailnya. Nah, itu di manage, itu yang jarang member lakukan gitu kan. Dikelola, nama emailnya nanti bisa di email kan, kita bisa cross selling yang lain gitu ya. Betul. Jangan pernah buang data karena dapetin data itu susah gitu. Mau dia data email, mau data WA dan segala macam gitu. Kita bisa hubungin kembali kok. Kayak gitu. Ada yang mau sharing nih, sudah pernah pakai email? Atau masih bingung? Ya, mungkin di sini ada yang pernah pakai email terus ada kendala, mungkin ada menemukan suatu formula, boleh kita karena di sini kan meet and greet sharing ya. Jadi kita sama-sama sharing. Ada yang pernah pakai email marketing? Silakan. Dan mau tanya Pak. Yes, Pak Karis. Ya. Pak Juanda itu kalau mau scrap model emailnya itu bagaimana ya Pak? Kalau mungkin kita pas ada seminar-seminar kayak tour travel itu kan jelas dia ngisi form, ada email, ada nomor WA itu berarti memang ada di database kita. Tapi kalau kita nggak punya data sama sekali gitu, model carinya scrap emailnya bagaimana ya Pak? Nah, di luar sana sebenarnya banyak tools untuk scrap email, gitu. Tapi ya itu dia, saya sudah nggak menyarankan lagi cara begitu. Kenapa Pak? Ya tadi, scrap email kan berarti cold market, orang belum kenal kita, orang belum trust kita. Kita broadcast email, ya kan? Yang ada kita dimarahin orang gitu. Oh gitu ya. Terus ada lagi Pak Juanda, yang dimarahin TTR-nya. Dimarahin TTR-nya. Ini TTR-nya ngajarin nggak bener nih. Apalagi nama saya kan Google friendly lah. Orang ketik Adan Dahlan muncul nomor HP saya gitu kan. Ya. Jadi telepon ini gimana loh? Umum apa? Kita cek lagi akhirnya kita untungnya ketemu dari membernya itu. Waktu itu pakai ini dia apa? SMS Blast ya, Pak. SMS Blast ya. SMS Blast. Lebih sama gitu kan. Ya. Jadi cara zaman sekarang udah bukan zamannya lagi spamming, broadcasting dan lain-lain gitu. Ya broadcasting ya itu kayak kita harap-harap aja sih dari 1.000 yang kita broadcast ada 1-2 nyangkut atau berapa gitu. Ya butuh bisa juga gitu, tapi kalau menurut saya nggak elegan gitu, brandingnya nggak dapet. Berarti malah mungkin lebih enak kalau misalkan kita dari reseller nih Pak Ardan, berarti kita sebar reseller travel sebanyak-banyaknya, begitu kita isi data baru kita upscaling jadi agen atau distributor. Nah, itu lebih cocok karena kita ada lebih gini loh. Kalau tipe marketing itu ada 2 ya. Ada yang namanya push, ada yang namanya pull. Kalau push itu namanya kita ngejar-ngejar orang. Itu biasanya kayak orang MLM, orang asuransi nge-push tuh. Ayo beli, ayo ini kalau nggak beli miskin, kalau nggak ini itu segala macam itu nge-push. Ya kan?
Tapi ada strategi nge-pull. Nge-pull tuh narik, ya, bikin dia yang tertarik ke kita gitu. Jadi positioning kita, ya, daya tawar kita di atasnya dia. Lu mau produk gue, ya kan? Nah, lu mau ke sini dong gitu. Jadi kita yang narik mereka. Nah, biasanya kalau nge-push itu peluangnya 50-50. Artinya apa? Ya kalau nggak beli ya nggak beli gitu doang. 50-50 gitu. Tapi kalau nge-pull itu 80-90% closing. Kenapa? Karena dianya udah mau. Dianya udah tertarik gitu. Ya, yang 10% atau 20%-nya itu ya entah dia nggak punya duit, entah memang belum saatnya dia join dan segala macam gitu loh. Tapi 80-90% pasti closing. Gitu. Gitu, Pak. Oke, Pak. Matur nuwun, Pak. Ya. Jadi ya kalau bisa jangan pakai metode putus asa ataupun jangan pakai metode yang frustasi. Kalau saya bilangnya adalah sales frustasi kalau gitu. Waduh, nggak closing nih. Apapun saya lakukan lah, nge-broadcast, nge-spam, apa segala macam, itu namanya sales frustasi. Kita udah siap. Berhasil nggak? Ya bisa aja sih, ya 50-50 kan. Bisa iya, bisa enggak gitu. Jadi kita sudah nyiapin itu juga sih, opt-in ya? Opt-in page. Opt-in page. Jadi di sistem Tether Multipay itu ada namanya link reseller. Jadi kalau dia sebar link itu, dia daftar nama, email, WA, otomatis masuk database-nya dia. Jadi nggak usah repot gitu kan. Nah, berikutnya kita bisa promosi misalkan nih mau pulsa gratis 10.000 tanpa syarat gitu kan. Kemudian dia daftar, kita isiin pulsanya dia. Begitu dia pakai, berikutnya kan bisa kita maintain lagi upselling, cross-selling. Betul. Ya itu anggap aja biaya promosi lah misalnya. Pulsa 5.000 misalnya. Ya daripada 5.000-nya kita bayar ke Facebook buat iklan di Facebook gitu kan, mendingan langsung aja. Langsung ke user gitu loh. Kasih link referralnya, dia daftar sendiri, database masuk ke masing-masing member gitu kan. Tinggal ada di user list, user ini udah transaksi, oh mudah banget untuk follow up, untuk update agen gitu kan. Diundang ke webinar tiap hari gitu. Biasa kalau saya ngiklan ke Facebook juga misalnya, cost per acquisition 10.000, 20.000, ada yang 100.000 per orangnya gitu kan. Jadi daripada 100.000-nya kita kasih ke Facebook, mendingan 100.000-nya kita kasih ke user kan. 100.000 bisa dikasih ke 10 orang tuh. Dan niatnya bisa sedekah itu ya, sedekah. Betul ya? Sedekah. Bukan sedekah. Dengan begitu branding kita naik gitu loh, dibanding dengan spam. Kalau kita ke Facebook biaya, kalau kita ke orang sedekah. Ya, mantap ya. Mending 10.000. Betul. Ya. Satu hari dapat 10 calon aja lumayan tuh kan, dapat emailnya dan sebagainya gitu kan. Betul. Kan ada kuatir misalkan dia membernya udah pernah register Tether Multipay, ketolak, oh nggak bisa, emailnya udah pernah digunakan gitu. Opt-in-nya seperti itu. Nah, kita fasilitasi ya untuk menggrab email dengan cara menawarkan suatu promosi gratis atau promo, gunakan link reseller masing-masing. Masuk ke menu profil, cari menu referral link. Ketika itu disebarkan, maka dia otomatis daftar sendiri, ngisi email, nama, WA, alamat, otomatis dia menjadi member Anda. Di sistem ada, di user list bisa Anda cek sebagai reseller. Gitu. Detailnya mungkin nanti dibahas Pak Risang ya, nanti setelah sholat duhur, kita lanjut untuk sedikit belajar sistem, mungkin ada beberapa member baru ya, karena training sistem itu yang free di Selasa ini, saya target mulai hari ini kita ada training sistem free. Kecuali Anda ikut workshop full, itu ada biaya sinerginya ya, cuma 100.000. Kenapa ada biaya sinerginya? Karena kalau di travel ini luar biasa ya. Ketika ada yang daftar member, 100% buat Anda semua gitu. Jadi nggak ada sharing buat tim training, tim ini. Itu siapapun yang mau jadi trainer dapat ya sinergi lah. Misalkan closing agen 3 juta. Keluar 100.000 buat via training ya cincai lah gitu ya. Cincai. Gitu. Tapi kalau yang mau free ada juga nanti setelah sholat duhur. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ayo silakan Bapak Ibu, masih ada waktu 1 menit ini ya untuk tanya jawab ini. Dan mau tanya sedikit Pak. Oh iya Pak Sony. Itu kalau yang di TTR Multipay itu yang di user list kok nggak bisa dilihat
nomor email sama nomor WA-nya ya Pak. Bisanya cuma namanya agennya saja, terus kemudian sama TTR nomor berapa sama agen atau distributor gitu aja ya Pak. Ya, di klik info Pak. Kalau kita buka yang di reach.tethermultipe.com ada menu user list kan. Nanti kan muncul tuh beberapa list member kita. Itu klik info. Nanti di situ muncul data-datanya. Adanya edit, inaktif sama dep Pak. Yang di kolom-kolomnya nggak ada, kolom infonya. Nggak ada Pak. Dulu pernah ada kok, ini sekarang tak lihat. Oh, iya nanti saya cek dulu ya Pak ya. Ya Pak. Jadi intinya data membernya lah ya. Ya, untuk lihat data membernya ini sekalian pas tak lihat Pak Aden habis bilang itu. Iya. Oke. Siap. Nanti saya cross-check lagi Pak. Oke Pak. Kalau bisa dibuka lagi Pak. Siap. Oke, sudah Bapak Ibu, ada lagi? Oke, saya kira cukup ya. Luar biasa ini sudah menginjak waktu zuhur. Luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih Pak Juanda atas waktunya, kesempatannya dan ilmunya luar biasa, sangat bermanfaat ya. Jadi kita sudah belajar banyak tentang email marketing ini ya, mulai dari manfaatnya gitu ya. Terus tahap-tahapannya seperti apa kita sudah belajar, dan insya Allah ini kan direkam gitu ya. Nanti insya Allah kita akan share di YouTube-nya Pak Ardans dan kita share di grup ya. Jadi kita bisa mengreview ulang ya apa yang disampaikan oleh Pak Juanda ya, luar biasa. Sekali lagi terima kasih buat Coach Juanda Flim atas waktu, kesempatan dan ilmunya. Thank you, bagus Pak Ardan. Bermanfaat Pak, luar biasa. Dan untuk Pak Ardan selaku CEO Tether Group, terima kasih atas kesediaan waktunya dan update infonya. Serta Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah meluangkan waktu untuk hadir dan sharing-sharing di event MGS ini ya. Semoga kita tetap diberikan kesehatan ya Bapak Ibu, teman-teman semua, tetap semangat, tetap produktif dan makin berkah, sukses, mulia. Ya, sekian Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan buat kita semuanya. Dan bagi Bapak dan teman-teman semua yang mau ikut sesi pelatihan sistem Tether Multipay, insya Allah pakai link yang sama ini, gitu ya. Kita akan tetap stay di sini. Kalau misalkan mau keluar juga boleh. Kalau misalkan mau ikut sesi pelatihan sistem Tether Multipay, nanti insya Allah jam 12.30, ya, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, selamat beraktivitas kembali. Sampai ketemu di pelatihan agenda Tether berikutnya dan MGS pekan depan insya Allah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Thank you Pak Juanda.